bikin catokan ya. Ya Yel, jangan lupa dibalikin ya. Oke. Ariel, Yel, catokanku mana? Ariel, catokanku mana? Tadi katanya mau balikin, kan aku udah bilang balikin dong, pakai. Ngomongnya biasa aja dong, tadi kan aku lagi buru-buru kelas. Makanya balikin kalau harus pinjam. Ariel, udah selesai sekolahnya? Udah, Ma. Bisa tolong bikinin nasi? Oke. Thank you, Ariel. Ariel, Aduh, aku lupa bikin nasi lagi. Hai fams, how are you? Aku yakin semuanya di sini sehat, ya kan? Yang sehat, yang berasa diberkati Tuhan, langsung aja ketik apapun di komen. Aku diberkati Tuhan, atau yay, atau I'm so happy, whatever it is. Karena Tuhan itu setia, bener nggak ya? Bener kan? Oke. Kalau gitu langsung aja kita nyatakan betapa besar kebaikan Tuhan, betapa Tuhan itu setia di setiap perkara yang kita jalani selama hidup kita. Let's go! Katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh yeah, ku mau jadi sepertimu. Mari kita ulang dari awal. Bapa kau setia. Bapa kau setia, setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
menjadi terang. Oh, teman-teman, mari kita buka feast at home for lightings today dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Berkat-Mu sungguh luar biasa buat kami, buat keluarga kami, mama papa kami, saudara-saudara kami, teman kami. Meskipun mungkin saat ini kami masih dalam masa pandemi, kami worship dan menyembah dan meninggikan nama-Mu lewat online di rumah. Tapi Engkau tahu hati kami terbuka, mau dibukakan bagimu, mau diubahkan seperti Engkau Tuhan. And now we are here, Lord. We want to listen to You. Please open our hearts, our minds, and open our eyes, Lord. Jadikan mata kami seperti mata-Mu yang memandang orang-orang di dunia ini adalah sebagai teman kami, sebagai rekan-rekan kami yang sama-sama berjuang, Tuhan, untuk menjadi terang bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diubahkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hello friends, welcome back to Feast at Home for Lightings. Yes, kembali lagi dengan aku Kak Helena dan masih di dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu kita masih dalam tema Freedom to Choose. Dan di talk kedua hari ini kita akan ngobrol nih tentang gimana our choices affects our relationship with God. Nah, kalau aku tanya nih, kalau misalnya kalian akan lebih pilih mana? Kalian spend time sebentar sama Tuhan, baca firman Tuhan, lalu pergi main game, atau kalian lebih pilih biasanya udahlah bangun tidur langsung main game aja seharian? Atau mungkin kalian pilih untuk merenungkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, lalu kalian pilih untuk mungkin nonton TV dan chatting sama teman seharian, atau langsung aja kita nonton TV dan chatting sama teman. Semua hal itu Tuhan gak ada yang larang. Tuhan gak larang kok. Tuhan seneng kalau kita ngelakuin apa yang kita seneng. Tapi tahu gak sih kalau keputusan kita itu pasti berdampak sama hubungan kita sama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita mau ambil Alkitab kita mau menghormati firman Tuhan dan kita menyanyikan Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yes. Dan power verse kita bulan ini diambil dari Yakobus 1 ayat 5 yang berbunyi, kalau ada seorang di antara kamu kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang, Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Satu kali lagi ya, kita baca bareng-bareng. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang, Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Yuk kita angkat lagi firman Tuhan dan nyanyikan Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Puji Tuhan. Bulan ini kita membahas tentang decision making, keputusan kita. Keputusan itu sebenarnya apa sih? Keputusan adalah pilihan kita yang udah kita tetapkan dari berbagai pilihan-pilihan yang ada. Nah, kalian udah ikutin dong video series yang lagi berjalan. Kalau kalian perhatiin, di situ kita bisa belajar ya. Kalau aja
kita bisa memilih bangun pagi dengan tenang, tidak terlambat, mungkin keputusan kita berikutnya nggak akan didasari oleh emosi kita ya. Dan tadi kita bisa nonton ya, apa keputusannya yang terjadi ketika kita terlambat. Akhirnya kita marah-marah dan kita nggak bisa tenang. Dan di sini kita mau belajar bahwa setiap keputusan yang kita ambil dengan emosi, seperti yang Kak Samantha juga bilang minggu lalu, itu hasilnya bukanlah keputusan yang baik. Jadi apa hubungannya nih Kak antara keputusan kita sama hubungan kita sama Tuhan? Tuhan itu kasih kita free will, kebebasan untuk memilih. Dan bersyukurlah kita punya itu. Tapi keputusan-keputusan yang kita miliki, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan atau berlawanan dengan firman Tuhan, pasti at the end bisa mendatangkan suatu hal yang kurang baik buat kita. Berarti Tuhan kasih hal yang kurang baik Kak? Bukan gitu, enggak. Tuhan itu selalu ingin menjaga kita. Setiap kebenaran firman Tuhan itu ada untuk menuntun kita di jalan yang benar, di keputusan-keputusan yang tepat. Contoh nih ya, aku kasih contoh. Misalnya orang tua kalian bilang ke aku, misalnya aku ya, Helena jangan tidur malam-malam ya, jangan bergadang, besok sekolah nanti terlambat. Lalu aku memutuskan untuk santai aja lah, ada alarm, aku masih mau nonton nih, aku masih mau chatting nih. Akhirnya aku bergadang. Ketika begadang, aku pas bangun pagi terlambat. Dan ketika terlambat, aku jadi terburu-buru mau berangkat sekolah. Dan ketika sampai di sekolah, udah terlambat, kena hukuman. Setelah masuk ke kelas, ternyata kerjaan kita, PR kita, tugas kita yang udah kita siapkan berhari-hari ketinggalan karena aku terburu-buru dan terlambat. Dan akhirnya kena hukuman lagi. Dan aku bilang, duh kenapa sih hari ini nyebelin banget. Padahal itu keputusan aku semalam untuk begadang. Dan apakah itu jadi hukuman dari orang tua kita yang kasih tahu kita jangan begadang ya? Enggak mungkin, pastinya enggak. Itu adalah keputusan kita yang akhirnya berdampak di hari kita. Jadi aku percaya hari ini kita mau belajar bahwa keputusan-keputusan kita itu sangat berdampak. Gak cuma buat diri kita, tapi hubungan kita juga sama Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu ada untuk kita, untuk menjaga kita. Bukan membuat kita jadi mendapatkan hal yang buruk, enggak, justru membawa kita untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, dan kita mau mendapatkan hal yang baik karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Dia akan selalu memberikan kita apa yang baik. Jadi ketika kita mau mengikuti apa yang kata firman Tuhan bilang, akan ada damai sejahtera, akan ada kasih, akan ada sukacita. Tapi kalau kita mengikuti kedagingan kita, apa yang dunia bilang, kita mau ikut tren dunia, ya kita akan mendapatkan apa yang dunia kasih. Dan apa yang dunia kasih biasanya akan membawa kegelisahan, kekacauan, bahkan kehancuran. Dan kita mau belajar nih dari cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diciptakan sempurna karena serupa, Tuhan ciptainnya serupa dan segambar dengan Allah, berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Dan ketika Adam dan Hawa itu diciptakan, Adam dan Hawa tuh ketemu Tuhan itu gak ada malu-malu, gak ada ketakutan, karena adanya damai sejahtera di dalam hubungannya. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar apa yang Tuhan bilang, Tuhan gak pernah bilang, awas ya ngancem, enggak. Tuhan cuma bilang, kamu boleh makan semua buah di taman ini kecuali dari pohon itu. Dan ketika akhirnya keputusan Hawa dan Adam untuk memakan buah itu, akhirnya ketika mereka setelah makan, mereka tersadar, wah, aku sudah melanggar apa yang Tuhan bilang. Dan apa yang terjadi? Mereka jadi malu dan takut. Dan akhirnya mereka bersembunyi. Yuk kita baca bareng-bareng aja ya. Di Kejadian 3 ayat 8-10.
Kejadian 3 ayat 8-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Teman-teman, sebelumnya Adam dan Hawa gak pernah takut, gak pernah malu, apalagi sembunyi ketika Tuhan itu mencari dia. Tapi ketika dia melanggar apa yang jadi firman Tuhan, dia membuat adanya dosa yang akhirnya memutuskan hubungan yang tadi bisa ketemu Tuhan tanpa ada perasaan ketakutan, malu, jadinya ada, teman-teman. Dan akhirnya itu membuat hubungan Adam dan Hawa jadi gak baik sama Tuhan karena adanya dosa. Ada 2 hal yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan. Satu, itu menjauhkan kita dengan Tuhan, atau akhirnya terus mendekatkan kita sama Tuhan. Bersyukurlah Tuhan tuh selalu nunggu kita ketika kita memilih keputusan yang salah. Tuhan menunggu kita kembali sama Dia. Dan aku percaya dan sangat bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sungguh baik karena Dia selalu memutuskan untuk menunggu dan menerima kita ketika kita siap mengambil keputusan yang benar dan kembali sama Dia. Jadi kalau aku tanya sama kalian, dibandingin kalian memilih untuk keluar seharian, apakah kalian mau untuk memilih menyempatkan waktu untuk berdoa terlebih dahulu, untuk baca Alkitab terlebih dahulu, lalu mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan dan acara kalian? Karena seringkali ketika ada dalam situasi-situasi ini, kita milihnya, aduh aku males banget doa, aku mau deh nonton aja lah, aku mau santai-santai aja lah. Kenapa sih aku tuh harus baca firman? Aku tuh kan mau dengerin musik aja, aku kan mau main game aja. Apakah kalian pernah ada di dalam situasi di mana kalian menaruhkan segala hal lain di depan Tuhan, dan akhirnya di sisa waktu kalian, dia nanti deh kalau misalnya ada waktu hari ini sisa, nanti aku kasih deh sama Tuhan, aku berdoa deh. Aku yakin banget kalian malah akan tidak sempat untuk berdoa. Dan segala keputusan-keputusan ini akan membawa kalian justru menjauh dari Tuhan. Misalnya kalau kalian punya sahabat, dan sahabat kalian bilang gini, hey, yuk kita ketemu yuk. Lalu kalian bilang, aduh sorry ya, aku hari ini mau main game aja seharian nih. Oh gitu, ya udah deh aku temenin deh main game. Enggak nih, aku soalnya lagi ada yang aku kerjain juga. Oh ya udah deh besok aja. Terus besok telepon, yuk kita pergi yuk. Lalu kalian bilang lagi, aduh nggak bisa nih hari ini aku males, aku mau di rumah aja lah. Udah deh jangan telepon dulu. Dan ketika komunikasi kita jawabnya nggak enak, dan apa yang akan terjadi dengan hubungan ini? Hubungan ini akan perlahan-lahan merenggang, dan kalian akhirnya jadi jauh dengan sahabat kalian, dan terlebih kalian akan kehilangan sahabat kalian. Karena untuk sebuah hubungan bisa berjalan diperlukan adanya komunikasi yang baik dan juga waktu untuk bisa akhirnya saling spend time bersama-sama, ngobrol, saling komunikasi, saling berbagi cerita. Dan aku yakin banget kalian gak mau dong kehilangan sahabat kalian, terlebih kehilangan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mau terus bangun hubungan kita sama Tuhan, pastinya sempatkan waktu kalian sama Tuhan.
Jangan sampai kalian sibuk sendiri dan akhirnya kalian lupa sama Tuhan. Kalian gak sempetin waktu untuk spend time sama Tuhan. Dan jangan lupa ketika kalian spend time sama Tuhan, kalian baca firman-Nya, kalian berdoa, kalian komunikasi sama Tuhan. Jadi kalian bisa tahu apa yang jadi isi hati Tuhan, dan kalian bisa berjalan di dalam dunia ini dengan keputusan-keputusan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Yang bunyinya ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, jangan takut kehilangan hidup kamu. Takutlah kehilangan Tuhan di dalam hidupmu, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang jadi sumber dari segala yang ada di dalam kehidupan ini. Tuhan yang ciptakan dunia, jadi Tuhanlah yang miliki dunia ini. Jadi jangan pernah takut kehilangan hidupmu, tapi takutlah kehilangan keberadaan Tuhan di dalam hidupmu. Teman-teman, aku mau cerita sedikit. Aku pada dulunya adalah seorang atlet basket. Dan ketika aku mulai dunia peratletan atau karir basketku, aku mulai dari kelas 4 SD mulai main basket, lalu mulai karir basketku di SMP ketika masuk klub basket. Dan ketika itu aku dan keluargaku itu aktif di dalam komunitas. Jadi kita tetap aktif di dalam gereja, kita tetap aktif di komunitas dan melayani bersama-sama. Teman-teman, ketika kita seorang atlet itu mengambil pilihan untuk jadi atlet, dia harus berkomitmen. Dan komitmen itu dengan ngapain? Dengan latihan. Dulu latihannya bisa seminggu sekali, lalu bertambah jadi seminggu 3 kali, dan akhirnya jadi seminggu 5 kali. Sampai 6 kali, 6 hari maksud aku. Jadi memang waktuku setelah pulang sekolah aku kan berlatih basket. Tapi seringkali ketika hari Sabtu itu bertabrakan dengan waktu untuk melayani Tuhan, untuk berkomunitas, untuk hari Minggu ke gereja. Dan keluargaku selalu bilang, tempatkanlah Tuhan selalu di atas segalanya. Jadi aku sering nih izin latihan untuk ada pelayanan, ada acara komunitas, aku nggak boleh miss, ada harus ke gereja. Sampai akhirnya ada beberapa orang bilang, nih Santa nih, mau jadi ini ya, suster ya, mau jadi suster ya, ke gereja terus. Tapi setelah udah bertahun-tahun lamanya itu ya, aku tetap terus pilih untuk bisa melayani Tuhan di tengah-tengah kegiatan aku sebagai atlet, di tengah-tengah karirku sebagai atlet basket. Aku hari ini bersyukur sekali atas keputusan aku di waktu itu. Walaupun orang-orang mungkin ngeledekin aku, tapi aku percaya kalau Tuhan aku itu terus ada bersama aku dan membela aku. Dan teman-teman, hari ini di saat aku sudah tidak lagi jadi atlet basket, karir basketku sudah selesai karena sudah waktunya untuk melangkah melanjutkan kehidupan. Apakah basket itu tetap ada? Tetap ada, tapi tidak ada di dalam hidupku. Tapi Tuhan yang sama dulu 10 tahun lalu yang aku bela-belain untuk terus bangun relasi sama Tuhan, itu tetap ada sampai hari ini, menemani aku, menjaga aku, bahkan menuntun aku, walaupun aku udah gak berkarir di tengah atlet basket lagi. Jadi teman-teman, aku percaya banget bahwa hubungan kita sama Tuhan itu sangat penting. Jangan sampai kalian takut kehilangan teman-teman kalian takut kehilangan dunia ini karena pengen ikutin tren dunia ini dan akhirnya memilih untuk menjauh dari Tuhan. Karena itu gak akan worth. Gak sama, kehilangan Tuhan dan kehilangan dunia itu gak sama. Tapi aku percaya kalau kamu memilih Tuhan,
setiap keputusan kamu menyertakan Tuhan dan menjadikan Tuhan itu senantiasa berjalan bersama kamu. Aku percaya Tuhan akan menambahkan segalanya di dalam hidupmu. Sampai hari ini aku adalah saksinya di dalam hidupku sendiri bahwa aku selalu ada dalam situasi yang cukup. Tuhan selalu menyediakan segalanya dan Tuhan gak pernah ninggalin aku di saat semua pemain basket semua udah tidak ada lagi dalam hidupku. Saat mereka udah tetap terus jalan sama kehidupannya dia, cuman Tuhan yang tinggal di dalam hidupku. Jadi aku percaya bahwa apa yang di Yakobus bilang, ketika kamu harus memilih dan kamu kurang mempunyai bijaksana, mintalah kebijaksanaan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kamu, akan menyertai kamu, bahkan memberikan jawaban yang terbaik yang harus kamu pilih untuk bisa kamu terus berjalan di tengah dunia ini. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa setia di saat kami gak setia. Engkau senantiasa menunggu kami Tuhan, di saat kami semua lupa akan Engkau, di saat kami terus-menerus hanya mementingkan apa yang jadi kepentingan diri kami, dan tidak membangun relasi sama Engkau. Tuhan Yesus, hari ini aku dan kita semua mau bersepakat Tuhan, biarlah setiap keputusan yang kami pilih, biarlah itu adalah keputusan yang benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang kami ambil Tuhan, itu terus mendekatkan kami kepada Kau, dan terus juga membuat kami dekat sama Engkau. Karena aku percaya Tuhan, dunia gak bisa kasih apa yang Engkau bisa kasih. Biarlah kami mau terus dekat, kami mau terus percaya bahwa di tengah-tengah dunia ini Engkau senantiasa ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Kamu. Terlebih untuk saat ini Tuhan, di tengah situasi yang masih kurang nyaman Tuhan, masih gak enak, masih penuh ketidakpastian Tuhan. Tapi cuman Engkau aja yang setia di dalam hidup kami, yang senantiasa memberikan kami jawaban untuk terus bisa berjalan maju, yang terus memberikan kami kasih, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kehidupan kami gak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, teruslah Roh Kudus ingatkan kami untuk senantiasa terus mengambil keputusan dengan hikmat daripadamu, dengan kebijaksanaan daripadamu, sehingga setiap keputusan kami itu senantiasa sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terus ingat kalau Tuhan itu mencintai kamu luar biasa. Dia senantiasa menunggu kamu, selalu memperhatikan kamu, bahkan selalu menjaga kamu dimanapun kamu berada. Jadi aku berdoa, dan biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk kita terus memilih keputusan-keputusan yang tidak menjauhkan kita daripada Tuhan, tapi justru mendekatkan kita senantiasa semakin kepada Tuhan. Karena jangan kita takut kehilangan dunia, tapi takutlah kehilangan Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Oke, God bless you.